Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Pamungkas, NIM 120, 130, 133, Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas tambahan dari Matematika Teknik 2. Tugasnya yaitu menjelaskan dua soal dari 6 soal yang sudah dikirim di Google Classroom. Di sini saya memilih nomor 4, yaitu diketahui suatu fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah, yaitu fx dari x0 eh, kurang kurang dari x kurang dari satu, dan satu kurang dari x kurang dari 2. Jadi em, dari 0 ke satu, terus dari satu ke 2, seperti itu ya. Terus tugasnya, eh, pertanyaannya ialah tuliskan rumus fungsi perluasan dari fungsi ini yang bersifat periodik, yaitu bersifat periodik. eh, yang pertama itu periodik ganjil, yang kedua periodik genap, dan yang ketiga bukan ganjil dan bukan genap. Di sini ada yang A ya, jadi perluasan perluasan ganjil. Dilihat dalam gambar ini, gambarnya seperti ini. Jadi perluasan ganjil itu eh, simetri terhadap sumbu X ya. Jadi fungsinya min satu, min 2 kurang dari X kurang dari min satu. Jadi min 2 kurang dari X kurang dari satu, jadi min 2 sampai min satu. Kemudian dari min 2 sampai min satu ini, kemudian dari X-nya dari min satu ke satu, dari sini ke sini. Kemudian dari satu ke min 2, dari satu ke 2 ya. Maaf. Dari fungsi ganjil ini em, diketahui bahwa em, yang dicari itu ialah BM. Karena sesuai dengan teori A0 sama dengan 0 dan AM sama dengan 0. Dikarenakan F, F, fx ganjil dikali dengan FF, fx genap akan sama dengan fx ganjil. Jadi AM akan selalu 0. Kemudian di sini ada eh, perluasan genap dengan grafik seperti berikut. Dari saat saat dari satu, min 2, dari fx 1, dari min 2 ke satu, dari sini ke sini. Kemudian dari min 1 ke 0, dari min dari 0 ke satu, dari satu ke 2. Jadi satu min 2 kurang dari X kurang dari min satu, min satu kurang dari X kurang dari 0. X kurang X, 0 kurang dari X kurang dari satu, dan satu kurang dari X kurang dari 2. Pada fungsi genap ini, eh, BM sama dengan 0 karena sesuai dengan teori. Jadi yang dicari ialah A0 dan AM. Kemudian bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Nah, perluasannya seperti berikut ini. Karena kalau genap itu bersimetri terhadap sumbu Y, dan untuk ganjil simetri terhadap sumbu X. Jadi
apabila dilipat ke samping, ini akan sama-sama habis. Jadi BM sama dengan 0. Dan kalau ini dilipat ke bawah, A0 sama AM sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi kalau apabila grafiknya seperti ini, harus dicari satu persatu. Seperti itu. Dan untuk rumus A0-nya 1 per L. L ini merupakan setengah dari periode. Jadi satu periode itu seperti ini. Dari -1 ke 1 itu satu periode. Jadi ini 1, 2. Jadi ini 2 periode ya. Sesuai dengan perintahnya, yaitu perluasan 2 periode. Jadi di sini rumusnya 2 per L. Jadi L-nya itu 2 ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada saya mengerjakan nomor 5, yaitu tentukan deret Fourier untuk masing-masing perluasan pada soal nomor 4. Jadi perluasan dari soal ini apabila jika angka NIM Anda adalah ganjil. Jadi kebetulan sekali angka NIM saya ganjil ujungnya ya, 133. Kemudian langsung saja. Jadi ini bentuk fungsinya, grafik fungsinya. Diketahui bahwa fungsi perluasan yang dilakukan ialah ganjil, maka A0 sama dengan 0 dan AM sama dengan 0. Karena sifat fx ganjil dikali fx genap sama dengan fx ganjil, maka AM akan selalu 0. Dilihat dari fungsi ini, perluasan yang saya buat, jadi kita hanya perlu membuat menghitung setengah bagian saja, setengah bagian dari grafik, karena jumlahnya total hasilnya akan dikalikan 2 seperti itu, agar mempermudah perhitungan. Jadi fx x 0 kurang dari x kurang dari 1, 1 kurang dari x kurang dari 2. Jadi di sini T sama dengan 2L sama dengan 4, karena L-nya ini 4 ya, L-nya ini 2. Jadi 2 kali 2 4 seperti itu. Jadi di sini langsung saja, karena 0 sama M kita sama dengan 0, kita tuliskan saja BM. Jadi sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin mpx per L dx. Jadi kita langsung masukkan nilai L-nya seperti ini. 2 per 2 integral 0 sampai 1 dan fx-nya itu x dan sin nx per 2 dx plus integral 1 sampai 2 masukkan nilai x-nya 1 sin n pi x per 2 dx seperti itu. Kemudian saya menggunakan integral parsial, yaitu sebagai berikut ya. Integral u dv. Jadi u-nya itu x ini, kemudian dv-nya itu sin npx per 2 dx seperti itu. Karena du sama dengan dx, v sama dengan, jadi v sama dengan min 2 per mv cos mx per 2. Jadi ini integralnya.
Jadi sin yang dv ini diintegralin, sin integralnya cos, terus kemudian ini ya dituliskan, kemudian em, dalaman yang dalam ini diintegrali, jadinya min 2 per mv. Jadi x-nya hilang ya, seperti itu. Kemudian integral v kali du sama dengan u kali v dikurang integral v dikali du. Integral v sama dengan, jadi ini diintegralin lagi ya. Jadi integralnya cos sin, kemudian ditulis lagi, kemudian dalamannya ini yang dalam ini diintegralin lagi, jadinya eh, min 4 per mv kuadrat, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian ini ya. Karena sudah dapat integral parsialnya, langsung kita masukkan saja min x. Karena kenapa min x di sini? Kan di sini x karena ini dikalikan di sini nih, dikalikan v. Jadi minnya maju ke depan seperti itu. Terus cos mvx per 2 plus 4 m. Kenapa plus 4? Karena di sini integral v-nya min 4. Min 4 dikurang min jadi plus 4 per mv kuadrat. Sin mv x per 2 batas dari 0 ke 1. Kemudian ditambah min 2pi min 2 mv cos mx per 2, dari ini v-nya. Jadi batasnya dari 1 ke 2 seperti itu. Kemudian dari situ kita masukkan satunya, dimasukkan ke min 1, jadi min 2 per mv, kemudian cos mvx karena 1 jadi langsung ditulis saja ya seperti ini. Terus kalau dikali 0 jadi 0 min 0 seperti itu. Jadi semua sama dengan 0 gitu. Jadi sisa ditambah ini, dimasukkan ke 2, jadi min 2 pi mv cos mv, ya ini salah tulis jadi ya mv plus em, karena ini dimasukin 2, jadi 2-nya dicoret ya, sisa mv-nya, kemudian di sini plus 2 mv cos mv per 2. Dari persamaan ini kita lihat ada yang sama nggak? Jadi di sini ada min 2 mv cos mv per 2. Nah, di sini tandanya plus, di sini tandanya min. Jadi kita bisa coret di sini ya. Coret-coret, tersisa ini dan ini tidak dapat dinolkan. Jadi langsung saja kita tulis sini 4 min mv kuadrat sin mv per 2 min, karena di sini min 2 mv cos mv. Kemudian dikarenakan cos ini mv itu kalau dimasukin 1 itu 180 itu min min 1. Jadi kalau cos ini dimasukin 2 sama dengan plus 1. Jadi
seperti ini kan ya. Jadi setiap ini dijadikan min 1 pangkat n, jadi seperti itu. Jadi, rumusnya agar mempermudah, perhitungan seperti itu ya. 4/mv kuadrat sin mv per 2 min 2 mv. Jadi, min 1 pangkat n. Jadi dimasukkan saja B-nya 1, jadi di sini pi, di sini sin pi per 2, sin pi per 2 1, jadi min 2 pi, 2 per pi sama dengan 2 min 2 per pi min 1 dipangkatin 1 min 1. Jadi hasilnya 4 plus 2 pi per pi kuadrat. Seperti itu. Begitu juga untuk B2 dan B3. Langsung setelah mendapatkan B1, B2, dan B3, kita masukkan ke rumus umumnya, yaitu Fx A0 sigma M sama dengan 1 sampai M cos MV per L MVx per L plus BM sin MVx per L. Jadi langsung kita masukkan saja. Jadi hasilnya Fx 4 plus 2 pi kuadrat sin Px per 2 min 1 per pi sin 2 Px per 2 min 4 plus 6 pi dibagi 9 pi kuadrat sin 3 Px per 2 dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.